Yaudah, yaudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2C akan menjelaskan tentang pemanfaatan energi arus laut pada Teluk Awerange sebagai sumber energi alternatif yang berkelanjutan. Sebelumnya, saya Vivi Strawberry sebagai perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjelaskan. Untuk anggota kelompok, di kelompok 2 ini ada Muhammad Faza Purnama, selanjutnya ada Muhammad Aziz Arizal, selanjutnya ada Erlangga Guswan Valen, ada Kang Alvin Yusuf Saputra, selanjutnya ada Rivaldo Situmorang, selanjutnya ada Yuda Purwaksana, dan yang terakhir ada Rizky Maulana. Teluk Awerange yang terletak di Sulawesi Selatan merupakan titik yang memiliki sumber energi laut dan dapat dimanfaatkan menjadi energi terbarukan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Kecepatan arus di wilayah Teluk Awerange dalam kondisi surut dapat mencapai 0,25 sampai 0,36 meter per second, sehingga dapat memungkinkan untuk menggunakan energi pasang surut dengan menggunakan turbin. Yang digunakan ini, turbin Kabolt memanfaatkan arus dari air laut pada Teluk Awerange dengan menggunakan turbin bidireksional atau dua arah yang menggerakkan turbin searah jarum jam maupun sebaliknya. Turbin yang dipasang secara horizontal pada dasar laut dapat mengubah energi kinetik dari turbin menjadi energi listrik saat pasang surut. Metode yang digunakan pada pengukuran arus di penelitian ini dilakukan menggunakan peralatan akustik Doppler Current Profiler atau ADCP mobile dan perangkat lunak Windriver. Alat ini dapat mengukur arah dan kecepatan arus secara bergerak pada kolom air dengan berbagai kedalaman. Prinsip kerja alat ADCP menggunakan efek Doppler dengan pemacaran bunyi pada frekuensi tertentu dan menerimanya kembali setelah dipantulkan. Kedalaman kolom air terbagi menjadi beberapa lapisan kolom. Pada pengukuran ini, interval lapisan kolom diset menjadi 2 meter dengan blanking area pada lapisan kolom air ke-1 sebesar 2 meter dari sensor alat ADCP, sehingga data arus terekam mulai dari kedalaman 3 meter sampai kedalaman tertentu dengan selang 2 meter. Untuk hasil pengukuran arus laut bisa dilihat pada tabel 1. Pada tahap ini, pengukuran arus laut di wilayah Teluk Awerange dilakukan di beberapa titik. Pada tabel ini kita asumsikan 3 titik arus laut. Dari tabel sebelumnya, dapat terlihat bahwa data pengukuran kecepatan arus untuk lokasi 1 di Teluk Awerange, Kabupaten Baru mencapai maksimum dengan nilai 0,69 meter per second dan minimumnya itu dengan nilai 0,02 meter per second. Untuk tabel 2-nya dari data pengukuran kecepatan arus pada titik 2 didapatkan nilai maksimum 0,36 meter per second dan minimum dengan nilai 0,02 meter per second. Selanjutnya dengan rata masing-masing untuk titik 1 dan titik 2 adalah 0,56 meter per second dan 0,25 meter per second. Untuk hasil pengukuran di tabel 2 bisa dapat dilihat di tabel. Pada tabel 2 didapatkan kecepatan arus pada titik 3 dengan kecepatan arus maksimum adalah 0,24 meter per second dan kecepatan arus minimumnya adalah 0,02 meter per second, serta untuk rata-rata nilai kecepatan harus pada titik tersebut adalah 0,19. Jadi dari 3 tabel tersebut di atas, dari 3 titik lokasi kecepatan rata-rata tertinggi adalah pada titik 1. Untuk perhitungannya bisa dilihat di gambar.
berikut menggunakan rumus P sama dengan setengah dikali Rho dikali A dikali Pi pangkat 3 dikali efisiensi turbin. Dengan hasil akhir yaitu 2,46981 kilowatt. Hasil pengukuran laut di tabel 3 yaitu hubungan kecepatan arus laut titik 1, 2, dan 3 dalam satuan meter per second dengan daya listrik kilowatt. Dengan menggunakan rumus matematis dari turbin kabel yang telah diuji di perairan Indonesia, maka didapatkan konversi energi arus daya listrik sebagai berikut dapat dilihat di tabel. Pada tabel sebelumnya, mengenai konversi surut titik 1 ke daya listrik dapat diketahui hasil rata listrik yang dihasilkan adalah 2,14 K untuk di titik 2 menghasilkan 0,18 kW dan yang terakhir pada titik 3 didapatkan 0,07 kW potensi daya listrik yang didapatkan. Analisis bebannya dari hasil pendataan calon pelanggan yang sudah dilakukan terdapat 64 rumah dan 3 fasilitas yaitu pelabuhan, masjid, dan posyandu sehingga total pelanggan adalah 67. Berikut kurva load profile tiap-tiap jenis beban dan keseluruhan beban. Selanjutnya berdasarkan grafik kita dapat menghitung perkiraan besarnya daya maksimum dan total energi yang dikonsumsi dalam jangka waktu 24 jam yang akan ditulis dalam satuan kilowatt atau kilowatt-hours untuk energi. Besarnya daya total kebutuhan rumah tangga 63 rumah yaitu 1.407 watt-hours dikali 63 rumah yaitu 88,641 kilowatt-hours. Dari kurva load profile beban terlihat bahwa konsumsi daya terbesar di area pelabuhan Awerangi terjadi pada malam hari sekitar pukul 4 sampai 9 malam, yaitu sebesar 25 kW sampai 30,5 kW. Kesimpulannya, yang pertama, pada hasil analisis dan perhitungan yang dilakukan yaitu energi arus laut pada Teluk Awerangi menggunakan turbin kabel dapat menghasilkan sekitar 2,15 kW dalam kondisi arus surut. Ini sudah dapat digunakan untuk mengaliri listrik pada fasilitas umum seperti pelabuhan, puskesmas, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan konsumsi daya listrik rumah tangga dapat digunakan apabila power plant lebih dari 1 buah. Yang ketiga, energi arus laut dengan turbin kabel dianggap kurang efektif karena energi yang dihasilkan tidak sebanding dengan biaya alat pembangkit listrik turbin sehingga tidak efisien untuk digunakan pada kasus ini. Sumber jurnalnya kita ambil dari Hussein Firman dengan judul pemanfaatan energi arus laut pada Teluk Awerangi sebagai sumber energi alternatif yang berkelanjutan. Sekian penjelasan tentang pemanfaatan pasang surut air laut dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.